Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mimi jalan-jalan. Bab 117 masih 2/3 lagi. Henry, kamu, nak. Sutrisno menunjuk ke arah Henry, jelas terkejut dengan reaksinya yang cerdas dan fleksibel, dan tersenyum bahagia. Maryam memutar matanya ke arahnya, terlihat sangat menawan dan menawan. Dokter Sutrisno, saya ingin meminta bantuan Anda. Apakah nyaman untuk mengatakannya sekarang? Meskipun Henry tidak mengetahui tujuan pertemuan Maryam dengan Sutrisno, tetapi memikirkan taruhan dengan Leni, dia masih harus meminta bantuan. Henry, bicaralah jika kamu mengalami kesulitan, kata Sutrisno dengan sangat tulus. Maryam tidak mengatakan apa-apa, tapi dia sudah menebaknya. Dia tidak dapat membantu satu sama lain. Tetapi sekarang Henry meminta bantuan Sutrisno. Dia tidak dapat melakukan intervensi. Jika tidak, maka akan tampak bahwa dia sengaja menargetkan Henry. Namun, saya masih merasa tidak puas dengan dia yang menjadi pusat perhatian dan tidak mengizinkan saya berbicara tentang pekerjaan terlebih dahulu. Aham, Direktur Sutrisno, apakah Anda menjual obat-obatan barat? Perusahaan kami memiliki stok 1 miliar obat. Henry mengira pihak lain adalah perusahaan obat paten Jawa, dan merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya tidak ada cara lain, jadi dia harus meminta bantuan. Sutrisno tercengang ketika mendengar ini, dan melirik ke arah Maryam. Dia sedikit aneh. Mengapa dia, sebuah perusahaan farmasi yang menjual obat kepadanya, masih memiliki 2 obat yang sama sekali tidak berhubungan? Namun, dia melihat ekspresi gelisah di wajah Henry dan tahu bahwa dia pasti menghadapi masalah. Jika tidak, dia tidak akan pernah meminta bantuan. Henry, saya tidak menjual obat-obatan barat. Tetapi saya punya banyak teman yang berkecimpung dalam bisnis farmasi. Katakan saja kepada saya dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Sutrisno tidak mengerti tentang kesulitan Henry, tapi dia sangat tulus ingin membantu. Kemudian Henry mulai menceritakan keluhannya. Saya bertaruh dengan seseorang untuk menjual 1 miliar obat yang ada di stok perusahaan dan obat yang diproduksi dalam 7 hari ke depan dalam waktu 7 hari. Jumlah totalnya antara 1,5 dan 2 miliar. Agak sulit, jadi saya harus bertanya minta bantuan. Setelah Henry selesai berbicara, dia merasakan di dalam hatinya. Dia menjadi lebih tertekan dan lebih bertekad untuk mendorongnya ke sisi dingin. Bahkan jika itu mendorongnya ke titik di mana dia tidak bisa melakukan hal yang paling penting, menyentuh, mencium, dan bahkan, siapapun yang kalah bisa melakukan apapun yang diminta selama sisa hidupnya, dan dia tidak bisa menolak meskipun dia menginginkannya. Sutrisno tersenyum ketika dia mendengar bahwa perjanjian ini adalah perjanjian 7 hari lainnya. Sepertinya kencan 7 hari Henry sebelumnya menjadi terkenal, dan semua orang senang bertemu denganmu lagi. Henry melompat dan menggelengkan kepalanya tanpa menjelaskan. Cepi, segera hubungi mereka. Dan hubungi juga beberapa partner kami, dan usahakan menjual sebanyak-banyaknya. Ingat, jumlah totalnya tidak boleh kurang dari 500 juta. Sutrisno tidak ragu-ragu dan memesan langsung ke Cepi.
Cepi juga memiliki kesan yang sangat baik terhadap Henry. Ketika dia mendengar tentang taruhan tersebut, dia merasa kasihan padanya dan segera pergi untuk mengaturnya. Henry merasa senang. Kali ini tidak sia-sia. Setidaknya sepertiganya dijamin. Jika Lenny tidak bisa menghasilkan sebanyak itu, setengahnya akan hilang. Mariam tidak berbicara, tetapi melalui instruksi Sutrisno barusan, dia tahu bahwa Sutrisno menghargai Henry dari lubuk hatinya dan sangat berterima kasih. Sebaliknya, dia sekarang merasa bahwa niat Sutrisno untuk menjual cucunya kepada Henry adalah benar, yang membuatnya merasa sedikit cemburu tanpa alasan. Henry, kompetisimu kemarin benar-benar membuka mata saya. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak percaya bahwa ada akupuntur pengobatan tradisional Jawa yang begitu ajaib di dunia. Benar-benar unik, Sutrisno tiba-tiba berkata tentang kompetisi kemarin. Matanya penuh dengan kejutan dan emosi yang tak terbatas. Dan matanya penuh dengan apresiasi yang mendalam. Saya seorang praktisi seni bela diri, dan keterampilan medis saya dangkal. Bantuan Sutrisno baru saja menyentuhnya. Tetapi dia tidak ingin orang lain tahu terlalu banyak tentang dia. Jadi Henry tetap memilih untuk tidak menonjolkan diri. Sutrisno melihat pikiran Henry, mengangguk, tidak berkata apa-apa, dan menatap Mariam. Direktur Mariam, saya di sini kali ini. Saya ingin menyempurnakan perjanjian kerja sama 1 miliar yuan yang kita tanda tangani terakhir kali dan menyelesaikan langkah kerja sama selanjutnya. Jika perjanjian terakhir yang ditandatangani adalah berterima kasih kepada Henry atas anugerah penyelamatan nyawanya, hari ini ketika dia berbicara tentang kerja sama ini lagi, Sutrisno sudah bersemangat dari lubuk hatinya. Dia sangat bersemangat, hanya karena Henry, seseorang yang bisa memberinya kejutan dan juga pria yang luar biasa serta memiliki keterampilan medis. Kili Group memiliki karyawan seperti itu, sudah ditakdirkan Kili Group akan lepas landas, dan kerjasama saya saat ini hanya bisa mengejar rekan-rekannya. Jika ada penyesalan, Henry tidak menjadi cucunya. Jika tidak, Nancy Group mungkin akan menjadi yang terbaik di antara perusahaan farmasi China, dan bahkan menjadi yang nomor 1. Untuk seseorang seperti Sutrisno, yang telah berkecimpung di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun, dia mengetahui peran bakat dan nilai dari bakat. Direktur Sutrisno, terima kasih banyak atas ketulusan perusahaan Anda. Saya membawa Henry ke sini hari ini karena saya ingin dia bertanggung jawab atas koordinasi khusus dan penanganan masalah ini. Dia sekarang menjabat sebagai asisten ketua. Di masa depan, masalah pengobatan tradisional Jawa perusahaan kami akan ditangani oleh dia bertanggung jawab penuh. Setelah Mariam selesai berbicara, dia menatap Henry dengan senyum dalam di matanya yang indah. Sutrisno tidak terkejut dengan keputusan Mariam. Ini adalah masalah memaksimalkan bakat seseorang, dan Mariam juga mengetahui apa yang dia kagumi tentang Henry. Sebaliknya, Henry sedikit bingung. Dia baru saja menjadi asisten ketua hari ini, dan urusan di departemen penjualan belum diselesaikan. Lenny masih mengincarnya, jadi mengapa dia mendapat masalah lagi? Henry hendak menolak.
Suamiku, apakah kamu masih ingin istriku bekerja lebih keras setiap hari? Tahukah kamu seberapa larut aku harus tidur setiap hari ketika aku pulang? Maryam berkata dengan sengaja dengan genit, yang tidak hanya membuat Henry tidak mampu melakukannya menolak, tetapi juga membuat Sutrisno mengerti bahwa dia dan Henry hidup bersama, bukan akting. Para wanita, ketika Anda berbicara tentang diri Anda sendiri, Anda sangat mencintai mereka. Ketika Anda berbicara tentang orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Yang jelas saya lupa kalau saya menolak diri saya sendiri ketika diminta mengeluarkan 3 miliar untuk mengatasi masalah flu hari ini. Oke, siapa yang menyuruhku menjadi suamimu? Henry tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan setuju. Tapi dia tetap tidak lupa menekankan identitasnya, yang juga merupakan peringatan bagi Maryam untuk tidak bertindak terlalu jauh. Jika tidak, maka akan sulit untuk ditangani. Sutrisno mendengarkan dengan tenang percakapan antara kedua orang itu, dan melihat bahwa ada jarak di antara mereka, dan tidak ada hubungan antara pria dan wanita. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, dan kemudian cahaya terang muncul di matanya. Masih ada beberapa hari lagi, mungkin nanti bisa. Dalam negosiasi selanjutnya, mengingat hubungan Henry, Sutrisno pada dasarnya setuju dan sangat toleran. Setelah negosiasi, Cepi kembali dan memberitahukan harga jual sekitar 700 juta, yang membuat Henry sangat berterima kasih. Setelah meninggalkan informasi kontak Gowaner dengan Cepi, Henry dan Maryam meninggalkan hotel bersama. Bab 118 Batang Huan Yu. Tepat setelah berjalan keluar dari hotel, Henry menoleh untuk melihat ke arah Maryam dan berkata, "Sayang, saya akan mengambil cuti." Pamit. Maryam memandang Henry seperti monster. Pria bau itu meminta izin tanpa alasan. Alasan? Suasana hati buruk, Cih, kata Maryam langsung dengan nada menghina. Sampai jumpa lagi. Setelah Henry mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Kamu? Maryam menghentakkan kakinya dengan marah. Brengsek, apakah Anda ketuanya atau saya ketuanya? Henry tidak berbohong. Dia memang sedang dalam mood yang buruk dan memang tertekan oleh Leni. Dia ingin keluar dan bersantai. Mungkin di mata orang lain, bahkan di mata Maryam, dia hanyalah meriam gunung, orang desa yang baru saja memasuki kota. Dia tahu yang terbaik seperti apa. Saat itu baru pukul 7, dan bisnis Huan Yu Bar sudah berkembang pesat. Henry menemukan Huan Yu Bar ini secara acak, dan tujuan masuknya adalah untuk minum. Musik berirama slow rock membawa para tamu yang berdatangan satu persatu ke awal kehidupan malam. Gadis-gadis muda dengan pakaian minim menduduki platform tinggi di sekitar ruang dansa pusat, mengayunkan pinggang mereka yang menggoda mengikuti irama musik, menarik sorak-sorai dari sekelompok pria lajang. Henry memilih lokasi sudut, yang cahayanya relatif gelap, dan dia ingin suasana tenang. Dia juga tergila-gila pada wanita di atas panggung. Karena dia ingin berlatih 1000 jarum untuk berubah menjadi satu. Dia menekan dorongan muda itu. Dan setelah berkumpul dengan Maryam, dia tidak tertarik pada gadis-gadis berwarna merah muda berasap ini. Tertarik.
Dia tidak memilih anggur terkuat karena dia di sini bukan untuk mabuk. Dia tidak memilih anggur termahal karena dia tidak di sini untuk memamerkan kekayaannya. Selusin bir Budweiser diletakkan di atas meja. Saat Anda mengangkat tangan dan meletakkannya kembali, ada botol kosong, jumlahnya pas. Anda meminumnya dengan nyaman dan suasana hati Anda sedang terbaik. Seiring dengan musiknya, dia perlahan-lahan memasuki suasana bar dan mulai bergoyang dan jelas sangat menikmatinya. Ada 4 orang yang duduk di meja sebelah kiri. Mereka sangat pendiam. Mereka minum wine dengan anggun dan terlihat sangat anggun, yang membuat orang merasa tidak cocok dengan kerumunan di bar. Henry tidak mempedulikan hal ini. Bagaimanapun, setiap orang memiliki karakteristiknya masing-masing, dan kehidupan setiap orang belum tentu sama. Ada kursi kosong di sebelah kanan, dan Henry duduk di sana, terlihat sangat tidak mencolok. Seiring berjalannya waktu, orang-orang datang dan pergi di kursi kanan, dan akhirnya datanglah seorang wanita, tepatnya seorang wanita muda dan cantik. Dia memiliki wajah cantik, riasan tipis, sepasang mata menawan, dan mengenakan rok kasa. Pakaian dalam berenda di bawahnya menjulang di bawah cahaya di satu tangan, mengenakan sandal hak tinggi berwarna hitam, dipadukan dengan stoking hitam, kakinya yang ramping terlihat seperti gadis kulit hitam yang menyatu dengan malam. Jika kecantikan Maryam adalah keindahan bunga teratai yang muncul dari lumpur namun tetap tidak ternoda, maka wanita ini ibarat bunga mawar yang sedang mekar sempurna, dan sekilas ia tampak seperti bunga mawar berduri. Wanita itu sepertinya telah melihat Henry, dan tatapannya sedikit berkedip, dan gelombang segala jenis perasaan asmara melintas, yang membuat jantung Henry berdetak lebih cepat, dan dia bahkan hampir mimisan di tempat. Mungkin reaksi Henry terlalu kuat, dan mata wanita itu tiba-tiba menjadi bersinar, menunjukkan sedikit cahaya. Henry dengan cepat mengambil sebotol anggur di atas meja, dan Yang Bo langsung meminumnya. Wanita itu membuang muka, namun senyuman di wajahnya masih begitu manis. Pria tampan, apakah kamu sendirian di sini? Henry mendongak dan melihat seorang wanita muda dengan riasan tebal menatapnya sambil tersenyum. Musim di kota Bandung ini adalah musim terbaik, dan wanita paling sedikit mengenakan pakaian. Apalagi wanita di depanku yang hanya mengenakan tube top, bahu dan pusarnya terekspos tanpa syarat, serta tubuh bagian bawahnya hanya mengenakan celana pendek dan sepasang sandal hak tinggi transparan yang terlihat hot dan cantik. Mata, pesona tak terbatas. Sepertinya saya membuat pilihan yang tepat untuk bersantai hari ini. Cantik, aku punya seseorang di sini, Henry berkata sambil tersenyum tipis. Di mana? Si cantik merasa sedikit menyesal, tapi tetap bertanya. Tepat di depan matamu, mata Henry bersinar dengan sedikit kelicikan. Menjijikkan, kamu malah mengolok-olok orang lain. Begitu suara lembut wanita itu turun, dia duduk di tubuh Henry, bersandar padanya seperti tubuh yang lemah dan tanpa tulang. Henry juga sangat kooperatif. Dia langsung melingkarkan tangannya di pinggangnya dan memeluknya erat. Pria tampan, aku ingin minum juga. Bisakah kamu membelikanku minuman?
Setelah si cantik selesai berbicara, dia meletakkan jarinya di dada Henry dan mengelusnya dengan lembut. Kencan dengan wanita cantik, tentu saja, pria tampan, kamu anggun sekali, aku menyukainya. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia mendekat. Mata Henry beralih ke satu sisi. Wanita itu sedang duduk di kursinya, tidak memperhatikan apa yang terjadi di sini. Entah kenapa, tapi ini membuat Henry merasa sedikit kecewa. Pria tampan, apakah kamu ingin minum saja, atau haruskah kita mencari hiburan lain setelah minum? Wanita itu bahkan belum minum, dan sudah mulai melepaskan diri. Oh, cantik, kamu terlalu tidak sabar. Kita belum minum. Namun, jika kamu merasa senang setelah minum atau minum terlalu banyak, kamu bisa mempertimbangkannya. Setelah Henry selesai berbicara, dia tersenyum pada wanita itu dan memberinya tatapan yang hampir membuatnya gila. Penampilannya yang tampan, tatapan matanya yang menawan, dan kata-katanya yang provokatif membuat wanita bahagia ini seketika merasa gila, dan tubuhnya hampir siap meledak. Kedua orang itu dengan cepat mengambil anggur di atas meja dan mulai minum. Henry ingin menggunakan anggur untuk menekan keinginannya, dan wanita itu sepertinya ingin menggunakan anggur untuk mematikan sarafnya. Hanya setelah 2 botol, wanita itu sudah sedikit gila dan tangannya mulai tidak jujur. Henry tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Mengapa dia sepertinya bertemu dengan seorang wanita mesum? Pada saat ini, seorang pria di kursi kiri sedang memegang gelas anggur, melewati meja Henry, mendekati wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, "Halo, cantik, saya Sen Hauge. Bolehkah saya bertemu dengannya?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya langsung ke samping. Sedikit ketidaksenangan muncul di mata pria itu, tapi dia segera menutupinya, tersenyum sedikit, dan berbalik. Pria kedua berdiri dan juga berjalan mendekat dan berkata, "Halo cantik, saya Luo Ziming. Bolehkah saya bertemu dengan Anda?" Keindahannya tetap sama dan mengambil pendekatan yang sama. Orang ketiga pergi dan juga gagal. Hal yang sama berlaku untuk orang keempat. Saat keempat pria itu duduk kembali di kursinya masing-masing, hanya minum, perasaan marah mulai menyebar. Meskipun Henry tidak berbicara, wanita di sampingnya sudah merasakan perubahan dan berkata sambil tersenyum, "Pria tampan, apakah kamu ingin mencobanya juga?" Bersambung.